Selanjutnya, refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok pengertiannya yang berdasar menyeluruh dari. Jadi gini, kalau kita ngomong tentang Pancasila, di sini sebenarnya sudah dijawab melalui keyword di soalnya. Jawabannya ada di sini, refleksi kritis dan rasional ini. Ini merupakan keywordnya. Kenapa? Kalau kita ngomong kritis, di sini kan sudah jelas adalah berpikir sedalam-dalamnya, berpikir secara sungguh-sungguh dan kritis atau radikal dan rasional sesuai kenyataan yang ada. Ini merupakan pengertian pokok atau pengertian dasar dari filsafat. Jadi filsafat itu pengertiannya bisa ditarik kesimpulan atau ditarik garis besar dengan bahasa mudah, yaitu filsafat adalah suatu proses berpikir secara sungguh-sungguh, atau filsafat itu adalah suatu hasil proses berpikir secara sungguh-sungguh dan mendalam sehingga mendapat suatu kesimpulan atau ilmu yang hakiki. Jadi mendekati kebenaran mutlak. Jadi nggak ada sebenarnya cara ilmu eksak ya di sini. Jadi yang menjembatani antara unsur X dengan unsur X di sini dalam artian unsur yang tidak bisa dijabarkan oleh akal manusia. Ya kan banyak kayak surga, neraka dan lain sebagainya. Itu kan adalah unsur X yang otak manusia sendiri tidak mampu untuk menjabarkannya. Nah, untuk menjembatani antara unsur X dengan unsur yang bisa ditelaah atau di sini unsur akademis. Nah, di sini jembatannya adalah yang disebut filsafat itu. Jadi hampir mendekati pengetahuan yang hakiki atau yang benar. Itu adalah filsafat. Jadi kalau ngomong seperti itu, jadi refleksi kritis dan rasional. Jadi kita berpikir sungguh-sungguh sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan apa yang diamalkan, sesuai dengan kehidupan sesuai dengan culture kita, kehidupan di masyarakat. Nah, ini merupakan suatu filsafat. Jadi bisa disimpulkan bahwa di sini adalah pengertian yang paling tepat adalah filsafat Pancasila. Ya, di sini yang menjadi alasan kenapa Pancasila setelah para founding father di sini pada sidang BPUPKI dan PPKI di sini sebenarnya juga menggodok yaitu dasar negara. Jadi para founding father di sini enggak gerusa-gerusu gitu. Jadi makanya kalau ngomong Pancasila itu ada. Nilai-nilai Pancasila itu ada sebelum istilah Pancasila itu sendiri ada. Makanya dia berpikir rasional, dia berpikir secara kritis. Kira-kira rasional atau penerapannya kita tuh sudah ada nilai-nilai Pancasila itu. Akhirnya terciptalah istilah Pancasila yang disampaikan oleh siapa? Istilah Pancasila itu sendiri pertama kali disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI yang pertama. Itu pada tanggal penyampaiannya itu pada tanggal 1 Juni. Makanya setiap tanggal 1 Juni itu adalah kelahiran Pancasila. Seperti itu ya.